Pernah gak sih kamu merasa kamu selalu berusaha jadi orang baik, kamu berusaha hadir buat semua orang, bantu sebisa mungkin, gak enakan untuk nolak, dan selalu ingin menjaga perasaan orang lain. Tapi semakin kamu melakukan itu, semakin kamu merasa aneh. Karena yang kamu dapat bukan rasa dihargai, tapi justru sering dimanfaatkan. Orang datang cuman saat butuh, mereka ingat kamu saat ada kepentingan, tapi saat kamu yang butuh, mereka nggak ada. Kamu mulai capek, tapi di saat yang sama, kamu juga bingung. Salahnya di mana? Kenapa niat baik justru berujung seperti ini? Dan kalau kamu pernah ada di posisi itu, mungkin ini bukan semata tentang orang lain yang jahat, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam tentang bagaimana cara kamu memposisikan diri sebagai orang baik. Kita sering diajarkan sejak kecil bahwa jadi orang baik itu penting. Kita diajar untuk berbagi, membantu, mengalah, dan menjaga hubungan. Dan semua itu memang benar. Tapi ada satu hal yang sering gak diajarkan. Bahwa kebaikan tanpa batas bisa berubah jadi kerugian untuk diri sendiri. Kita tumbuh dengan asumsi bahwa kalau kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan yang sama. Padahal realitanya, dunia itu kompleks. Tidak semua orang punya nilai yang sama seperti kamu. Tidak semua orang melihat kebaikan sebagai sesuatu yang harus dihargai. Ada yang melihatnya sebagai kesempatan. Dan disinilah masalahnya mulai muncul. Orang yang sering disebut terlalu baik biasanya bukan sekadar baik hati. Mereka punya pola tertentu. Mereka sulit bilang tidak. Mereka merasa nggak enak kalau menolak. Mereka takut mengecewakan orang lain. Dan mereka sering mengorbankan kebutuhan diri sendiri demi orang lain. Mereka merasa bahwa menjaga hubungan itu lebih penting daripada menjaga diri sendiri. Mereka berpikir bahwa selama orang lain senang, semuanya akan baik-baik saja. Tapi tanpa disadari, pola ini justru membuka pintu bagi orang lain untuk melewati batas yang seharusnya ada. Salah satu alasan utama kenapa orang baik sering dimanfaatkan adalah karena mereka tidak punya batas yang jelas. Batas ini bukan berarti jadi dingin atau cuek, tapi batas adalah garis yang menunjukkan sampai mana orang lain boleh masuk ke hidup kamu. Tanpa batas, orang lain akan terus maju. Bukan karena mereka selalu berniat jahat, tapi karena secara alami manusia akan mengambil kesempatan yang tersedia. Kalau kamu selalu bilang iya, orang akan belajar bahwa kamu bisa diandalkan kapan saja, bahkan di saat kamu sebenarnya tidak mampu. Lama-lama, mereka nggak akan lagi bertanya, apakah kamu bisa atau tidak. Mereka hanya akan menganggap kamu pasti bisa. Selain itu, ada faktor ketakutan yang cukup besar di balik perilaku ini, yaitu takut ditolak. Banyak orang yang menjadi people pleaser bukan karena mereka benar-benar ingin selalu membantu, tapi karena mereka takut kehilangan hubungan. Mereka takut kalau mereka bilang tidak, orang lain akan berubah sikap. Takut dianggap gak peduli, takut dianggap egois, atau bahkan takut ditinggalkan. Ketakutan ini membuat mereka memilih untuk terus mengatakan iya, meskipun di dalam hati mereka sebenarnya ingin menolak. Dan semakin sering itu terjadi, semakin mereka kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Ada juga faktor lain yang lebih dalam, yaitu kebutuhan akan validasi. Ketika seseorang merasa berharga hanya saat dia dibutuhkan, maka dia akan terus mencari situasi di mana dia bisa merasa berguna. Membantu orang lain menjadi cara untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan ucapan terima kasih, merasa dianggap penting, atau sekadar merasa tidak sendirian. Tapi masalahnya, kalau nilai diri kita bergantung pada orang lain, kita akan sangat mudah dimanipulasi karena akan selalu ada orang yang tahu bagaimana cara memanfaatkan kebutuhan itu. Dan di titik ini, penting untuk memahami satu hal yang mungkin agak sulit diterima. Tidak semua orang punya niat baik. Ada orang yang secara sadar atau tidak sadar memanfaatkan kebaikan orang lain. Mereka tahu kamu sulit menolak, mereka tahu kamu gak enakan,
Dan mereka tahu kamu akan tetap membantu meskipun kamu dirugikan. Jadi mereka terus melakukannya. Ini bukan berarti semua orang jahat, tapi ini berarti kamu harus lebih sadar dalam memilih kepada siapa kamu memberikan energi dan waktu kamu. Masalahnya, ketika kamu terlalu lama berada di pola ini, kamu mulai merasa lelah secara emosional. Kamu merasa kosong, merasa nggak dihargai, bahkan mungkin mulai mempertanyakan diri sendiri. Kamu bertanya, kenapa ya aku selalu ketemu orang yang salah? Padahal, bukan selalu tentang siapa yang kamu temui, tapi juga tentang pola apa yang kamu bawa. Karena tanpa sadar, kita sering mengulang pola yang sama dengan orang yang berbeda. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diubah. Kamu nggak harus berubah jadi orang yang dingin atau egois. Kamu tetap bisa jadi orang baik, tapi dengan cara yang lebih sehat. Langkah pertama yang paling penting adalah belajar bilang tidak. Dan ini memang nggak mudah. Apalagi kalau kamu sudah terbiasa bilang iya. Tapi kamu bisa mulai dari hal kecil. Kamu bisa mulai dengan menunda jawaban, memberi waktu untuk berpikir, atau memberikan penolakan yang sederhana tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Karena pada dasarnya, kamu nggak berutang penjelasan atas setiap keputusan yang kamu ambil untuk dirimu sendiri. Selain itu, kamu juga perlu mulai membangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Belajar mendengarkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu butuhkan, dan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Selama ini, mungkin kamu terlalu fokus pada orang lain sampai lupa bertanya ke diri sendiri. Padahal, kamu juga punya kebutuhan yang sama pentingnya. Kamu juga berhak untuk lelah, berhak untuk istirahat, dan berhak untuk memilih. Hal lain yang penting adalah mulai menyadari bahwa tidak semua orang harus kamu bahagiakan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya besar. Kamu nggak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat kamu. Tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri. Orang yang tepat akan menghargai kamu. Bahkan saat kamu menetapkan batas. Mereka tidak akan pergi hanya karena kamu sesekali mengatakan tidak. Justru mereka akan lebih menghormati kamu karena kamu tahu batas dirimu. Pada akhirnya, menjadi orang baik itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kamu mengorbankan dirimu sendiri untuk mempertahankan citra sebagai orang baik. Karena kebaikan yang sehat tidak menghancurkan diri sendiri. Kebaikan yang sehat justru dimulai dari bagaimana kamu memperlakukan diri sendiri dengan hormat.